Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Berikut ini akan kami hadirkan seorang partisipan yang merupakan seorang perempuan dan mengaku diselingkuhi oleh suaminya akibat perbuatan isengnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rika. Selamat malam Rika. Selamat malam. Informasi yang kami dapat katanya Mbak Rika ini diselingkuhi. Iya benar mas. Gimana ceritanya sebenarnya? Ya awalnya saya dengan suami saya sudah 4 tahun menjalani pernikahan ini. Dan saya mau menguji kesetiaannya. Dan selama setahun ini saya punya konflik sama suami saya. Suami saya dia nggak pernah ada waktu di rumah, pagi-pagi pulang pagi, dan saya juga pekerja keras mas. Jadi jarang ketemu. Iya jarang ketemu juga, dan saya menguji kesetiaan suami saya dengan cara keisengan saya mengajak teman saya untuk ke suami saya. Maksudnya Mbak minta temen Mbak Rika untuk apa nih? Datang ke suaminya buat apa? Menggoda suami saya. Ya gitu mas. Oke, terus? Ya dan sekarang saya menyesal mas. Karena keisengan saya. Dan saya sama suami saya juga berantem. Emang waktu diisengin, ya maksudnya waktu digoda oleh temennya, tanggapan suaminya seperti apa Mbak Rika? Tanggapan suami saya itu kayak Malah menyambutnya? menyambut langsung. Oke, gini ya, ini saya nggak tahu bener atau enggak, mungkin itu bisa aja berdasarkan cerita dari temennya yang mungkin sebenarnya punya masalah pribadi sama Mbak Rika, atau mungkin ini hanya kecurigaan dan tanpa fakta. Kita akan ajak Mbak Rika untuk ketemu langsung dengan sahabat kami ya. Kita tanya pendapatnya mengenai permasalahan ini seperti apa. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rika, dengan tanggal lahir 22 April 1989 dan mendiami nomor rumah 19. Sosok wanita yang mudah berburuk sangka terhadap orang lain, khususnya suaminya. Memiliki emosi yang sulit dikontrol dan tingkat keegoisan yang sangat tinggi. Di sini saya melihat selalu adanya hal negatif dalam pikiran dan hatinya. Entah mengapa saya merasakan sebuah penyesalan yang sangat dalam dan ada hubungannya dengan sebuah pepatah, jangan bermain api jika tidak mau menjadi abu. Selamat malam. Selamat malam Roy. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Mbak Rika, Iya. dengan tanggal lahir 22 bulan 4 1989 dan nomor rumah 19. Iya betul mas. Rika ini sebenarnya
memiliki kecurigaan sama suaminya. Apakah suaminya benar-benar setia atau enggak. Nah, dia melakukan keisengan dengan meminta teman kerjanya untuk godain sang suami. Nah, ternyata kata temannya ini, suaminya menyambut dengan baik. Nah, ini saya nggak tahu, yang mau kita tanya sebenarnya apakah emang benar itu yang terjadi atau sebenarnya si temennya Rika ini hanya ngompor-ngomporin, bicaranya nggak benar, nggak ada bukti gitu. Gimana kamu ngelihatnya, apakah benar? Jadi Rika kan sudah menyuruh temannya untuk menggoda suaminya kan? Iya. Dan siapa nama yang temennya? Kalau saya sih udah ngelihat seperti ini opini saya sih. Ini adalah azab istri yang iseng. Karena saya merasa ini sudah masuk ke dalam ranah rumah tangganya Mbak Rika. Awalnya iseng saja untuk mengetes kesetiaan. Tapi lama-lama kita tidak pernah tahu itu. Ngerti gak maksud saya, Bay? Iya, benar. Kita nggak pernah tahu. Soalnya gini ya, karena ini kan sebenarnya awalnya iseng untuk menguji kesetiaan, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya apa yang terjadi. Bisa aja justru semesta malah mewujudkan apa yang kita curigain gitu. Iya, justru itu. Jadi yang malah saya jadi maksud. kenyataan. Malah jadi kenyataan. Ya manusia tuh mungkin kadang-kadang tergelincir ya. Tapi ya harusnya nggak dengan cara seperti ini sih, karena Kalau kayak gini, saya ini nanya melibatkan balik. orang lain loh. Salahnya siapa coba? Ya saya yang salah. Kalau Karena Mbak Ina nggak coba-coba, nggak iseng kan sebenarnya nggak ada masalah ini. Iya, nggak ada masalah sih Mas. Sebenarnya emang masalah dari rumah tangga saya. Harusnya kalau misalnya udah terlanjur kayak gini sih, yang jadi pertanyaan adalah, iya yang salah Rika sendiri sih. Tapi menurut kamu emang suaminya bener selingkuh? Ras? Selingkuh. Dengan Dengan ya, mungkin juga bisa dengan perempuan lain. Tapi dengan kecenderungannya 98%. kalau menurut kamu memang udah ada rasa suka beneran dengan Udah ada rasa suka beneran, jadinya kayak begitu. Ya, sekarang ya siapa yang salah, siapa yang bener. Ini kalau nggak ada terjadi ujian kesetiaan, ya nggak ada. Tapi suaminya pernah tahu nggak kalau Mbak Rika ini melakukan jebakan ini, keisengan ini? Suami saya belum tahu Mas. Jadi saya itu awalnya diam-diam merencanakan nama si ini. Saya mendengar soal jangkrik. Apa ya? Pertanda apakah itu ya? Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Aduh, mudah-mudahan Baiklah, sih baik-baik kita aja akan ya. Lalu apa yang harus saya lakukan di sini untuk Rika? Gini, Mbak Rika suaminya sekarang ada di mana? Suami saya di rumah yang saya tahu. Dan sekarang saya minta untuk kejelasan sama suami saya. Kalau Dan saya ternyata minta balikan sama suami saya. Kalau suaminya nggak mau, gimana? Ya, saya tetap mempertahankan hubungannya. Udah, makanya saya kasihan sama anak-anak saya masih kecil. Tapi Mbak Rika bahagia sebenarnya dengan rumah tangga, dengan suami terutama. Bahagia. Bahagia tapi iseng. Iya, bahagia Jadi tapi ya, iseng. akhirnya ya kepleset suaminya. Mbak, tim menembus mata batin sudah berhasil menghubungi suaminya Mbak Rika. Dan malam hari ini beliau bersedia datang. Di mana dia, Mas? Mas Don, boleh diundang suaminya. Aduh, saya deg-degan kalau urusan rumah tangga begini. Selamat malam. Silakan Mas. Oh ya, selamat malam. Mas ini suaminya Mbak yang ada di samping ya? Ya, benar. Oke, namanya kita samarkan dengan nama Rika. Mas, nama aslinya siapa? Oke, kita ganti namanya ya Mas ya. Kita ganti namanya Nama samaran dengan Dino. 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 Oke.
Sebelum memulai ini semua, saya ada satu pertanyaan di kepala saya. Saya pengen nanya ya, boleh gak? Mas Dino, kamu masih mencintai Mbak Rika nggak? Saya udah tidak mencintai istri saya. Itu statement pembuka yang menyakitkan ya. Saya nggak nyangka sih Nggak itu nyangka. langsung gampangnya keluar. Tapi kondisi bekerja seperti ini dari sebelum menikah udah seperti ini. Tidak. Oh, jadi kerja seperti ini setelah menikah? Ya, Sebelum menikah nggak begini? tidak. Oke. Hmm, pernah dibicarain baik-baik nggak sebenarnya apa yang Mas Dino inginkan dari Mbak Rika? Pernah, Mas. Saya udah bilang kepada istri saya, lebih bagus ngurus anak daripada kerja gitu. Saya lebih pengen dia ada di rumah bersama anak-anak tuh. Biar saya saja yang kerja. Karena saya merasa mampu gitu mencari rezeki buat anak dan istri saya gitu. Tapi kan sebenarnya perempuan bekerja itu bukan semata-mata karena materi, tapi bisa aja untuk aktualisasi diri karena udah sekolah, udah sekian panjang pendidikannya, punya cita-cita. Boleh aja perempuan punya cita-cita, ya nggak sih? Ya, tapi saya nggak setuju, Mas. Ya itu hak Anda sih. Oke, iya, itu hak Anda. Kita langsung masuk ke pokok masalah utama. Oke. Ada yang mau disampaikan Rika kepada Mas Doni, Mas Dino? Kenapa Papa kesini? Kok Papa nggak kasih tahu Mama? Ya saya nggak mau kesini awalnya. Ya, tapi Papa kasih tahu saya dong. Saya udah males ngubungin kamu. Mbak Rika, Mas Dino ini kita yang mengundang. Jadi kan sebenarnya ada masalah seperti ini, tujuan kita memberikan solusi. Jadi sebenarnya bukan atas inisiatif Mas Dino. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya Mas Dino udah menolak, mereject telepon, pesan nggak dibalas, sampai akhirnya memutuskan datang ke sini. Ini harus dihargai. Menurut saya sih ini nggak gampang pasti. Ya, tapi kan Mas, atau suami saya kasih tahu saya dulu terlebih dahulu kalau pihak mata batin ngasih telepon. Oke, ini ya mereka masih benar pengen balik sama suaminya baik-baik aja kan ya? Iya, saya pengen balik ke semula. Oke, Mas Dino masih mau kembali baik-baik lagi rumah tangganya? Ya jujur, Mas, saya nggak mau lagi balikan sama dia. Saya lebih bagus mengakhiri semua ini, Mas. Sama sekali. Oke, saya jelasin ya. Biar saya yang jelasin ya Mbak Rika ya. Jadi Mbak Rika ini istrinya Mas Dino ini meragukan kesetiaan. Karena ya komunikasinya tidak baik. Dua-duanya sibuk dengan pekerjaan dan cita-citanya masing-masing gitu. Jadi lupa bahwa ada prioritas untuk keluarga di rumah. Jadi karena meragukan kesetiaan, dia minta temannya untuk melakukan keisengan menggoda Mas Dino. Ternyata Mas Dino tergelincir, tergoda oleh perempuan itu yang namanya Ina yang merupakan teman kerjanya Mbak Rika. Oh, jadi selama ini Ina itu sahabat kamu? Iya, itu sahabat saya. Dari mana kamu bisa buktiin? Karena Mama yang nyuruh Ina untuk menjebak kamu. Nggak mungkin. Karena Mama pengen Papa itu apakah setia sama Mama atau enggak. Ya berarti Tahan selama dulu. ini Ini Mas Dino, saya merasakan kamu membawa selingkuhan kamu